Salam saudara sekalian, bersyukur ini pertemuan terakhir dari pengantar kitab PB. Setelah sekian lama kita hampir berapa ya? Mungkin kalau dihitung satu-satu 27 video untuk pengantar PB sudah hampir, ya ini yang terakhir, berarti setelah ini sudah selesai untuk pengantar kitab Perjanjian Baru. Bersyukur setelah melewati waktu yang lama akhirnya selesai juga untuk menyelesaikan pengantar kitab PB. Memang nanti juga tetap ada video-video tambahan karena hampir dari setiap pertemuan dari tiap kitab itu masih ada beberapa bagian yang belum dijelaskan di sana, sehingga nanti akan ada tambahan video-video baru untuk memperkaya introduksi dari setiap kitab yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan mungkin juga akan ditambahkan dengan topik-topik yang terkait dengan kitab atau pengantar kitab Perjanjian Baru. Ya. Dan hari ini kita akan jelaskan untuk introduksi kitab Wahyu, kitab terakhir dari serangkaian kitab Perjanjian Baru. Ini kitab terakhir ya. Ya. Kita akan lihat share screen-nya dari kitab Wahyu. Ya, saudara sekalian, kitab Wahyu merupakan kitab yang boleh saya bilang apokaliptik karena di dalam kitab Wahyu banyak dijelaskan nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman. Yang kadang memang kalau kita baca itu susah untuk kita bisa memahami maksud dari nubuatan-nubuatan yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Kitab Wahyu diberi judul Wahyu sesuai isi kitab, di mana isi kitab ini adalah wahyu yang Allah berikan kepada umat Tuhan lewat Yohanes di Pulau Patmos. Ya, kalau kita lihat memang ini merupakan kitab yang banyak berisi penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Yohanes waktu Yohanes berada di Pulau Patmos, di pengasingan di Pulau Patmos. Penulis kitab Wahyu ini adalah Rasul Yohanes. Hal ini dijelaskan dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, ayat 4, ayat 9, dan pasal 22 ayat 8. Ya, ini secara umum. Mari kita akan lihat untuk Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi dari bagian ini jelas bahwa kitab ini adalah kitab yang memang berisi penglihatan yang diterima oleh Yohanes ya, dari Allah. Nah, bapak-bapak gereja ada Justinus, Irenaeus, Clement memang mengakui Yohanes lah penulis kitab terakhir ini, di mana kitab Wahyu ini ditulis Yohanes pada waktu ia diasingkan di Pulau Patmos. Ayat 9 dikatakan, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam keteguhan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini jelas bahwa Yohanes diasingkan di Pulau Patmos pada saat dia mendapat firman penglihatan dalam kitab Wahyu. Alamat surat. Alamat surat ini yaitu Roh Kudus menginstruksikan kepada Yohanes mengirim apa yang dilihatnya kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan juga Laodikia. Mari kita lihat pasal 1 ayat yang ke-11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna,
ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, jelas di sini alamat surat dari kitab Yohanes, yaitu 7 jemaat Asia kecil, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Walaupun begitu, bila diperhatikan lebih mendalam, khususnya Wahyu pasal 27 ayat 11, 17, 26, pasal 35 ayat 12 dan 21 jelas bahwa sebenarnya kitab ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat di Asia kecil, 7 jemaat saja, tapi sebenarnya secara umum kitab ini juga ditujukan kepada ya semua orang di segala zaman. Ya. Tahun penulisan. Yohanes diasingkan di Pulau Patmos pasal 1 ayat 1. Menurut tradisi, ya itu ada pada pemerintahan Domitianus kira-kira tahun 90 sampai 96. Ya, ini berdasarkan fakta sejarah. Latar belakang penulisan kitab. Latar belakang surat ini yaitu setelah Yerusalem dihancurkan, banyak orang Kristen pergi ke daerah lain. Walaupun begitu, mereka tetap dianiaya. Ada yang dibunuh, dipenjara, dan diasingkan. Orang-orang Kristen di Efesus termasuk Yohanes ditangkap oleh penguasa, Kaisar Domitianus, dan dibuang ke Pulau Patmos. Ya. Di Pulau Patmos inilah Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus dan mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pasal 1 ayat 10, dia diminta untuk menuliskan apa yang dilihatnya dan mengirimkannya ke 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Tujuan penulisan kitab untuk menegur jemaat-jemaat yang tindakannya kompromi dengan dosa, menghimbau mereka supaya bertobat. 2. Untuk meneguhkan iman, ketetapan hati, dan kesetiaan, serta memberi semangat buat mereka agar tetap tinggal dalam iman pada Yesus sampai mati. Ya, ini tujuannya. Yang ketiga, untuk memperlengkapi orang percaya sepanjang zaman dengan segi pandangan Allah terhadap perang yang sengit melawan gabungan kekuatan iblis. Nah, ini menarik karena ini ada di dalam penglihatan-penglihatan itu. Itu menarik. Nanti saudara akan lihat ini waktu baca kitab Wahyu ya. Tema kitab Wahyu yaitu perjuangan dan penyelesaian. Dalam kitab ini banyak dijelaskan mengenai kekuasaan Yesus sebagai anak Allah yang mampu mengalahkan kekuasaan antikristus atau iblis. Puncak kemenangan itu nyata setelah ia menjadi hakim atas segala makhluk. Ya, kita akan masuk dalam ciri khas kitab Wahyu. Wahyu merupakan satu-satunya kitab PB yang digolongkan sebagai kitab nubuat. Ya. Merupakan kitab apokaliptik karena beritanya yang disampaikan dalam bentuk lambang-lambang. Banyak menggunakan angka, secara khusus menonjolkan angka 7 yang terjadi kira-kira 54 kali yang dilambangkan, yang melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan. Isinya banyak berupa penglihatan-penglihatan. Malaikat banyak dikaitkan dengan penglihatan dan ketetapan surgawi. Kitab ini bersifat roh nubuat PL tanpa menggunakan kutipan-kutipan secara formal dari PL. Terakhir garis besar kitab ini yaitu pertama pendahuluan, kemuliaan Kristus, lalu surat kepada ketujuh jemaat. Ya, ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu penglihatan-penglihatan, nah ini yang bagian yang menarik, tentang Allah, tentang anak domba. Lalu penghakiman-penghakiman, meterai-meterai penghakiman, sangkakala-sangkakala penghakiman, kitab terbuka, dua saksi Allah, dan sangkakala yang ketujuh. Bintang-bintang itu dan pertarungannya. Ya, terakhir awan penghakiman, satunya Babel, penghakiman terakhir, kemuliaan terakhir, langit yang baru dan bumi yang baru, aku datang segera, dan kata penutup pasal 22 ayat 21. Ya,
Jadi saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya untuk beberapa hal di kitab Wahyu belum saya masukkan, nanti saya akan buatkan video yang kedua terkait dengan introduksi kitab Wahyu. Ya, saya rasa ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.